kita masuk di gaya tarik antar molekul. Gaya tarik antar molekul ini berarti terjadi misalnya pada suatu wadah ya, terus isinya itu misalnya alkohol ya, misalnya alkoholnya itu etanol, berarti C2H5OH, berarti kan ini ketemu sama C2H5OH yang lain kayak gitu ya di wadah tersebut, dan kayak banyak gitulah ya. Nah, antar sesama mereka ini akan terjadi ikatan gitu guys. Nah, ikatannya itu terbagi-bagi. Pertama ada yang disebut dengan gaya, bukan ikatan ya, sorry ya, tapi gaya gitu. Kayak ada gaya van der Waals, terus ada ada ikatan hidrogen. Nah, terus kalau gaya van der Waals itu apa? Yaitu gaya antar molekul kovalen. Ingat kalau van der Waals itu berarti kovalen. Antar molekul kovalen terdapat gaya tarik menarik untuk mengikat molekul-molekul tersebut. Semakin tinggi titik didih atau titik lelehnya, maka semakin kuat gaya tarik antar molekulnya, sehingga semakin sulit untuk memutus ikatannya. Oke, nah di sini ada berapa macam? Ada gaya dispersi, ada gaya tarik dipol-dipol, dan gaya tarik dipol-dipol terimbas. Nah, gaya dispersi kita kenal juga dengan gaya London ya guys. Apa itu Kak gaya dispersi? Yaitu gaya tarik dipol sesaat dengan dipol terimbas. Terjadi antara molekul-molekul non-polar. Ingat-ingat, kalau dispersi atau London atau dipol sesaat dipol terimbas itu antara molekul non-polar. Oke. Tetapi dapat terjadi dipol sesaat yang diakibatkan oleh penyebaran elektron yang tidak merata ya. Jadi pertama terbentuk dulu dipol sesaat. Gara-gara apa? Gara-gara elektronnya itu nggak rata. Semakin besar, jadi habis dari dipol sesaat nanti akan terbentuk dipol terimbas. Maka mereka ini saling berikatan lah, atau saling tarik menarik lah. Itulah disebut gaya dispersi ya. Semakin besar massa molekul relatif atau MR, maka semakin kuat gaya dispersinya ya. Gaya dispersi merupakan gaya yang relatif lemah. Jadi kalau gaya dispersi atau gaya London ini terjadi pada molekul non-polar. Habis itu terjadi gara-gara dipengaruhi MR gitu ya. Semakin tinggi MR semakin kuat. Dan kalau dari segi dibanding dengan gaya tarik yang lain ya, dibanding dengan ini mereka bertiga, maka gaya dispersi ini termasuk yang paling lemah urutannya ya. Gitu. Oke, nah bagaimana Kak maksud dari dipol sesaat dipol terimbas tadi? Nah, misalnya gini guys, aku punya molekul non-polar. Non-polar kan misalnya CH3 ya. CH4. Ya, ketemu sama CH4. Nah, berarti kan ini dia mereka kan elektronnya kan tersebar rata ya, tersebar merata. Terus kayak ya mereka itu nggak yang berat sebelah gitu, alias rata gitu. Nah, karena ini berada dalam satu wadah yang sama, maka yang terjadi adalah elektronnya ini tentunya pada suatu ketika, karena mereka kan berdempetan ini molekulnya dalam wadah ya, maka pada suatu ketika itu mereka akan ada yang, kalau aku gambarkan kayak gini misalnya ya, ini ada dua orang ya, akan ada suatu waktu di mana salah satunya itu cenderung negatif. Kenapa? Karena kayak gara-gara mereka saling berdekatan menyebabkan di detik tertentu itu ada yang kayak dominan negatifnya gitu loh guys ya, dominan negatifnya. Sehingga gara-gara sebelah sini dominan negatif, awalnya kan ya beginilah gitu. Awalnya itu kan plus min gini toh. Nah, akan ada kondisi ketika dimana elektronnya itu bakal mengumpul di sini gitu. Jadi dia bakal jadi gini, terus plusnya di sini gitu. Tapi ini kejadian ini terjadinya tuh kayak cuma sepersekian detik gitu kejadiannya tuh. Jadi kayak cepet banget gitu ya guys. Kejadian cepet banget karena memang mereka aslinya kan ya begini toh aslinya gitu. Nah, terus gara-gara kayak gini, maka ini disebut, dan gara-gara ini cuman kejadiannya cuma sesaat aja, maka ini disebut sebagai dipol sesaat gitu. Nah, setelah terbentuk sesaat,
ini sesaat ini akan mempengaruhi temennya yang paling dekat gitu ya. Jadi ininya negatif, ini pasti sebelah sini yang awalnya netral kayak ini plus min ini jadi terbongkar lagi jadi plus min. Jadi gara-gara ini minus maka ini kayak dia cenderung positif gitu teman sebelahnya gitu guys. Nah inilah yang disebut dengan dipol terimbas. Jadi dia terimbas dari temennya tadi gitu ya, sehingga ini seolah-olah terjadi suatu gaya. Nah inilah disebut gaya London, dan ini kejadiannya ya lemah gitu. Jadi terjadinya ya lemah gitu ya, karena tadi kejadiannya ya cuma sesaat terus kayak ya jadi ikatannya lemah gitu. Nah sedangkan kalau gaya tarik dipol-dipol ini terjadi antara gaya tarik menarik molekul polar. Jadi kalau ini polar memang ya guys, polar itu artinya ya satunya plus satunya min, betul-betul kayak begini gitu. Berarti satunya lagi, karena ini plus berarti di sini pasti min, di sini plus. Jadi intinya ini akan terbentuk ikatan juga gitu. Dan plus min ini sudah dari sananya ada gitu ya. Misalnya HCl ketemu dengan HCl gitu ya. Nah ini kan negatif, ini kan positif, ini negatif, dan ini udah ya dari sananya real gitu, makanya ini langsung terjadi ikatan ya atau gaya. Dan biasanya kalau gaya antar molekul ditandai dengan garis yang titik-titik kayak gini ya anak-anak ya, garisnya titik-titik. Nah ini disebut gaya dipol-dipol ya. Karena apa? Karena molekulnya polar gitu. Oke, dan ini lebih kuat ya daripada gaya dispersi, tentunya lebih kuat. Oke. Terus gaya tarik dipol terimbas. Nah ingat ya guys, dari tadi kita lagi ngomongin kovalen ya, senyawa kovalen ya, bukan senyawa ion atau bukan ikatan ion maupun ikatan logam ya. Jadi ini aku ngomongin tentang kovalen. Nah lanjut untuk gaya tarik dipol terimbas. Jadi gaya tarik dipol terhadap dipol terimbas. Nah dipol ini berarti gaya antar molekul, karena dipol berarti dia polar ya, polar. Dan dipol terimbas berarti dia non polar. Nah kalau dipol terimbas itu berarti polar dan non polar. Nah yang polar misalnya ini HCl ya, HCl ini negatif ini positif, sorry ya. Terus ketemunya sama misalnya CH4 gitu ya. Jadi nanti CH4 ini cenderung akan terimbas gitu, terimbas efek dari ini, karena ini negatif banget mendekat ke dia, maka ini akan cenderung bermuatan positif, padahal aslinya tidak, aslinya kan rata gitu. Nah ikatan antara Cl- ini dengan H+ yang ini maka disebut sebagai gaya tarik dipol terimbas kayak gitu ya. Jadi ininya yang terimbas, ininya yang dipol asli gitu ya. Ini yang polar, ini yang non polar gitu ya guys. Oke. Nah lanjut, berikutnya adalah ikatan hidrogen. Nah kalau ikatan hidrogen itu apa? Gaya tarik menarik antara atom hidrogen yang terikat pada suatu atom berelektronegatif besar dari molekul lain di sekitarnya. Nah jadi unsur-unsur yang memiliki keelektronegatif besar yaitu fluor, oksigen, dan nitrogen. Ikatan hidrogen menyebabkan perilaku yang berbeda pada senyawanya, misalnya titik didih senyawanya yang sangat tinggi. Jadi ikatan hidrogen ini salah satu ikatan pada ikatan kovalen, yang suatu gaya ya pada ikatan kovalen yang menyebabkan titik didihnya itu meningkat gitu ya guys. Kalau yang tadi ikatan-ikatan atau gaya-gaya yang di sini enggak Ji. Oke. Nah, ini memiliki singkatan handphone. Jadi handphone, HFON. Jadi hidrogennya terikat pada FON gitu. Oke, tapi hidrogen ini bukan sembarang hidrogen ya. Hidrogen ini harus memenuhi persyaratan bahwa dia terikat oleh FON juga gitu. Jadi H ini terikat asli, ini terikat secara asli oleh atom F atau atom N, ini salah satunya ya guys. Terus dia mengikat atom FON yang lain ya. Gitu, kayak misalnya adalah H2O. Misalnya H2O itu kan gambarnya gini ya. Nah, terus ketemu lagi dengan H2O, ini berada pada gelas yang sama. Nah, berarti hidrogen ini sembarang ya, hidrogennya mau yang mana aja bebas. Ini kan terikat asli oleh O, berarti dia berpotensi ya, betul ya, berpotensi membentuk ikatan hidrogen. Terus adakah atom FON yang lain? Ada ternyata, tapi di sini huruf OG. Nah ini ya, H ke O inilah yang disebut dengan ikatan hidrogen. H yang ini juga bisa membentuk ke sini, ini juga ikatan hidrogen. Gitu ya, jadi itu yang disebut ikatan hidrogen ya. Jadi hanya harus terikat asli oleh FON, baru dia mengikat FON yang lain. Dan ini ikatannya putus-putus ya guys. Ini ikatannya putus-putus. Kalau yang ini asli nih
Ya, kalau ini ikatan kovalen yang asli nih. Kalau ini gaya hidrogen yang putus-putus. Oke, gitu. Ya, bisa dipahami ya. Dan ini singkatannya handphone ya guys, handphone. Jadi hanya bukan sembarang H. Misalnya hanya terikat sama C, terus ada huruf O di sini, maka ini nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa, bukan ikatan hidrogen gitu ya, karena hanya tidak memenuhi syarat. Oke, bisa dipahami ya anak-anak sampai sini. Oke, kita lanjut ke soal trik dulu di sini ya. Urutan titik didih senyawa berdasarkan ikatan. Ya, kalau dari segi ikatan guys, ikatan ion itu lebih besar titik didihnya dibanding ikatan kovalen polar. Lalu ikatan kovalen polar lebih besar daripada kovalen non polar. Oke. Kalau dibandingkan dengan ikatan logam, tentunya logam itu yang paling tinggi ya anak-anak ya, titik didihnya. Kemudian gaya antar molekul. Kalau berdasarkan gaya antar molekul, maka ikatan hidrogen dia lebih besar. Ya, gaya antar molekul ini khususnya untuk yang kovalen tadi ya. Ikatan hidrogen lebih besar yang kemudian yang kedua adalah dipol permanen. Dipol permanen ini maksudnya yang dipol-dipol ya, yang antar polar dengan polar. Terus dipol sesaat. Ya, dipol sesaat atau ini intinya ini dipol terus dipol terimbas. Nah, baru yang terakhir nanti dipol sesaat strip dipol terimbas. Jadi itu ya urutannya ya gitu. Oke. Terus ikatan hidrogen itu handphone tadi sudah tahu ya. Dan untuk pengaruh dari MR, semakin besar MR maka titik didihnya semakin besar juga gitu guys. Oke. Nah, kita coba latihan soal yang nomor 3. Dietil oksida atau DFO, atau sebenarnya ini adalah etil ether ya, ini ya, etil ether, butanol ya, ini butanol, butana ya, ini butanol berarti ini alkohol, butana ini berarti hidrokarbon ya. Urutan kenaikan titik didih yang tepat adalah, nah tentunya titik didih yang mereka bertiga itu dari segi ikatan ini semuanya sama ya, mereka adalah ikatan kovalen. Jadi kita nanti bermainnya di area ini, gaya antar molekul, karena dimiliki oleh ikatan kovalen. Intinya semuanya ini yang kita bandingkan semuanya berupa ikatan kovalen ya. Kita tinggal pilih apakah ada yang membentuk ikatan hidrogen. Kita lihat di sini ya. Kalau dari segi hidrogen, di sini hidrogennya terikatnya oleh C ya. Ini juga sama terikatnya oleh C. Jadi intinya hidrogennya nggak memenuhi syarat untuk DFO. Berarti ini dia nggak punya ikatan hidrogen. Kalau ini hidrogennya ada O-nya, nah berarti terikat oleh O, maka ini memenuhi syarat. Nah, ketika dia bertemu dengan molekul butanol yang lain ya, kalau kita gambarkan kan dia kayak gini. Nah, mereka ketemu dengan butanol yang lain dan ini tentunya akan terikat oleh O yang lain ya, terikat oleh O yang sebelah sini. Maka ini memiliki ikatan hidrogen ya, sehingga butanol adalah urutan pertama. Gitu, butanol urutan pertama, butanol yang paling besar. Berarti ini ya, butanol paling besar. Mana lagi butanol yang paling besar? Iya, ini ya berarti ya. Ini dia butanol paling besar, berarti ini jawabannya. Karena nggak ada lagi butanol yang paling besar, dia di posisi B saja. Nah, tapi kalau misalnya kita kerjakan kembali, nah maka urutan keduanya itu adalah ether ya. Kenapa bisa ether? Karena meskipun dia tidak ada ikatan hidrogen, tetapi dia adalah molekul yang polar gitu. Kenapa bisa tahu Kak dia polar? Karena ada dia itu mengandung atom O, terus mengandung atom CH. Jadi dia jadi guys, kalau ada CH aja murni CH kayak ini nih, butana, itu udah fix banget non polar. Jadi kalau ada hidrokarbon atau CH aja, nggak ada atom lain nih gitu, maka dia pasti non polar gitu. Itu kunci, itu menghafal ya. Tetapi kalau ada CH kayak gini, ini CH juga, tapi ada atom lain selain CH, misal atom O, ada 3 atom di sini CHO, maka ini biasanya mereka cenderung bersifat polar gitu ya. Berarti tentunya urutan kedua dimiliki oleh DEO ya. Ya, kenapa DEO ya? Karena dia polar guys ya, polar.
maka dia lebih besar titik didihnya ya dibandingkan yang butana, yang dia non polar betul-betul. Oke, jadi jawabannya yang B. Paham? Gitu. Kemudian diketahui 5 senyawa CH4, NH3, PCl5, CH2H5OH, dan CH3OCH3. Senyawa memiliki ikatan hidrogen. Ya, memiliki ikatan hidrogen. CH4 ini nggak mungkin ya, karena nggak ada handphone sama sekali di situ, adanya H sama C aja. Kalau ini HN, ini berpotensi karena ada handphone ya, HN dalam hal ini huruf N, maka dia berpotensi membentuk ikatan hidrogen ya. Kalau kita gambar ikatan hidrogennya di sini. Ini ada NH3, ini NH3 berikutnya. Nah, ini H ini terikat secara asli oleh si N dan dia mengikat si N yang lain ya. Berarti dia betul ya membentuk ikatan hidrogen. PCl5 enggak, karena dia enggak ada handphone sama sekali. Kalau di sini berpotensi juga karena ada H dan O ya. Coba kita buktikan. Ini tadi ya, H dan O, C2H5OH, C2H5OH dalam satu wadah. Nah, hidrogennya ini terikat oleh O secara asli, berarti dia berpotensi dan dia bisa mengikat O yang berikutnya. Ingat ya guys, ikatan hidrogen itu, ikatan-ikatan yang kita bahas selama ini ya, yaitu ikatan apa ini maksudku? Gaya antarmolekul maksudnya ya, gaya antarmolekul yang kita bahas selama ini yaitu ikatan hidrogen, dipol-dipol, dipol-dipol terimbas, dipol sesaat, dipol terimbas. Itu mereka semua itu tulisan kalau kita menulis itu harus titiknya itu harus putus-putus ya. Jadi ini gambar ke sini dia putus-putus. Oke. Dan ini berpotensi bukan berpotensi sih, dia membentuk ikatan hidrogen memang gitu ya. Gitu. Jadi 2 dan 4 jawabannya ya. Untuk 5 enggak ya, karena dia tadi sama kayak ini. Sama kayak yang DEO sama ether. Jadi hanya tidak memenuhi syarat karena dia terikatnya oleh huruf C bukan huruf O. Ya, meskipun ada O-nya di sini tapi dia nggak yang terikat langsung ya guys. Jadi nggak bisa karena yang terikat langsung adalah huruf C, maka C yang kita anggap dan dia tidak memenuhi persyaratan. Oke, jadi kayak gitu ya untuk pembahasan tentang ikatan dan juga gaya antarmolekul. Oke guys, see you in my next video.